Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita dan aturannya. Aurat artinya barang yang buruk. Dari kata itu ada sebutan aurat, aura'u, bahasa Arab, yakni wanita buruk karena matanya hanya satu. Sedang yang dimaksud di sini ialah bahagian tubuh yang tidak patut diperlihatkan kepada orang lain, dan bagian-bagian itu ada bermacam-macam sesuai dengan tempat dan situasi. Adapun yang penting diingat dalam masalah aurat ini ialah bahwa wanita itu wajib menjaga diri, jangan sampai memperlihatkan auratnya kepada siapapun yang tidak diizinkan melihatnya sehingga mendapatkan ridho Allah dan berhak tinggal dalam surga yang telah dipersiapkan Allah bagi mereka yang takwa. Di atas telah kita cantumkan hadis riwayat Ibnu Hakim di mana ia mengatakan, qultu ya Rasulullah, auratuna manati minha wa manata. Qala ifad aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuka. Qultu fa idza kanat qaumu ba'duhum fi ba'd. Qala in istata'ta alla yarauha ahadun wala yarawnaha. Qultu fa idza kana ahaduna kholiya. Qala fallahu tabaraka wa ta'ala ahaqqu ayyustahya minhu minan nas. Sorry, bacanya kelopak-kelopak nggak pas. Pokoknya saya cuma membaca. Yang artinya saya bertanya, manakah dari aurat-aurat kami yang boleh kami perlihatkan dan mana yang tidak? Maka jawab Nabi, peliharalah auratmu kecuali terhadap istrimu atau hamba sahayamu. Saya bertanya pula, kalau orang-orang itu berkumpul satu sama lain, jawab beliau, kalau kamu dapat agar tak seorang pun melihat auratmu, maka jangan sampai ia melihatnya. Tanya saya pula, kalau seorang dari kami dalam keadaan sendirian, maka jawab beliau pula, maka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala sepatutnya orang lebih merasa malu daripada terhadap sesama manusia. Tentang hadis di atas, As-Syaukani mengatakan dengan adanya kata minan nas dalam konteks kalimat di atas dapat diketahui maksud hadis, yaitu bahwa membuka aurat dalam keadaan sendirian di ruang tertutup itu boleh. Jadi lain dengan pendapat Abu Abdillah Al-Buni yang mengatakan bahwa maksud dari ahaqqu ayyustahya minhu ialah janganlah bermaksiat, jangan membuka auratmu dalam kutip, padahal mafhum dari kalimat illa min zawjatika aw ma malakat yaminuka menunjukkan bahwa aurat itu boleh dilihat oleh mereka yang ada dalam pengecualian istri dan hamba sahaya wanita. Yang tidak boleh adalah selain mereka, contohnya laki-laki melihat aurat laki-laki dan perempuan melihat aurat perempuan. Hal itu selain ditunjukkan oleh mafhum dari istisna tersebut, di atas juga ditunjukkan oleh mantuk dari kalimat fa idza kana al-qaumu ba'duhum fi ba'd.
Lain dari itu kalimat berakhir yang menunjukkan bahwa telanjang bulat memang tak boleh sama sekali, sekalipun dalam ruang tertutup. Di antara hadis-hadis yang menunjukkan bahwa bertelanjang sekalipun tak ada orang lain tak boleh sama sekali selain hadis riwayat Ibnu Umar yang menurut At-Tirmizi lafadznya berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum watta'aro fa inna ma'akum man la yufariqukum illa indal ghaiti wa hina yuqdiru rajulu ila ahlihi fastahyuhum wa akrimuhum. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya aja yang jelas ya. Hindarilah olehmu bertelanjang karena ada bersamamu makhluk malaikat yang tidak hendak berpisah darimu kecuali ketika buang air besar dan ketika seorang suami mengumpuli istrinya, maka mereka malulah kamu terhadap mereka dan hormatilah mereka. Adapun yang menunjukkan bahwa hadis Ibnu Hakim di atas baik yang tersurat maupun tersirat, mantuk dan mafhuniyah, terasa mengandung maksud bahwa laki-laki tak boleh melihat aurat laki-laki lain dan perempuan juga. Ialah hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang menurut Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi lafadznya berbunyi, la yanzurur rajulu ila auratir rajul walal mar'atu ila auratil mar'ati wala yughtir rajulu fitaubil wahidi wala yughtil mar'atu ilal mar'ati fisaubil wahid. Sepenting artinya, jangan hendaknya lelaki melihat aurat lelaki lain dan perempuan melihat aurat perempuan lain, dan jangan hendaknya lelaki tidur satu selimut dengan laki-laki lain dan perempuan tidur dengan perempuan lain. Yang dimaksud bahwa mempunyai aurat itu menutupi aurat itu wajib, dan begitu pula dapat disimpulkan dari semua hadis di atas bahwa sesungguhnya menutupi aurat itu wajib dilakukan kapan saja kecuali ketika buang air besar dan kecil, ketika seseorang mengumpuli istrinya, dan ketika mandi, yakni wajib menutupi terhadap siapapun selain suami dan dokter sejauh yang diperlukan. Apakah yang boleh kelihatan oleh wanita di luar salat? Ini jawabannya nanti kita baca nanti seterusnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.